Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi kita belajar Python. Oke, untuk video kali ini kita akan belajar mengenai operasi komparasi atau perbandingan. Ya, contohnya gini. Kita buat file baru aja. Kita buat di sini aja ya, file baru. Berarti bikin tes 6. Oke. Jadi operasi komparasi ini seperti namanya ya, komparasi, berarti kita akan melakukan pembandingan gitu ya teman-teman. Apa itu yang mau dibandingkan? Yang mau dibandingkan adalah bisa dua buah variabel ataupun dua buah nilai gitu ya. Jadi kita akan belajar operasi komparasi, membandingkan dua nilai gitu. Yang nanti hasilnya dari operasi komparasi ini, hasilnya itu adalah bilangan true atau false, 0 atau 1 alias boolean gitu ya. Hasilnya dalam bentuk boolean. Nah, apa aja yang termasuk dalam operator komparasi ini? Itu ada 8 teman-teman. Kita buat aja. Yang pertama itu pasangannya lebih besar dan lebih kecil. Lebih besar, lebih kecil juga ya. Kedua, lebih kecil. Lebih kecil. Kemudian apa lagi teman-teman? Lebih besar sama dengan. Lebih kecil sama dengan. Lebih kecil sama dengan. Lalu apa lagi? Sama dengan. Dua kali gini, sama tidak sama dengan, kayak gini. Ini sama dengan ya, sama dengan, tidak sama dengan, tidak sama dengan. Nah, sama dengan bukannya kita udah pernah buat sama dengan yang seperti ini ya? Apa bedanya 2 sama 1? Nanti kita lihat di contohnya langsung. Kemudian yang ketujuh itu ada is. Is itu adalah ya. 8 juga ada is not. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, langsung aja kita ke contohnya ya. Oh ya teman-teman, ini lupa dikasih PY. Oke. Misalnya kita coba yang operator lebih besar. Nah, misalnya kita punya variabel nih. Di atas ini aja kita taruhnya ya. Variabel panjang sama dengan 3, lebar sama dengan 6. Nah, kalau kita pakai operator lebih besar, gampang ya teman-teman, tinggal kita taruh aja operatornya. Hasil aja deh, hasil sama dengan panjang lebih besar dari lebar. Kira-kira teman-teman, secara logika, apakah panjang lebih besar dari lebar? Tidak ya, jawabannya itu kan pasti nanti hasilnya jadi false, karena panjang itu lebih kecil dari lebar. Coba kita jalanin. Oh, sorry ya. Kita print dulu hasilnya belum di print. Nah, false jawabannya. Tapi kalau misalnya kita buat dia lebih kecil, apakah si panjang lebih kecil dari lebar? Kita lihat, jawabannya true, benar ya. Oke, itu lebih besar dan lebih kecil. Sekarang kita masuk yang kedua, lebih besar sama dengan dan lebih kecil sama dengan. Oke, kita buat di sini lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Tinggal tambahin sama dengannya aja. Kira-kira teman-teman, apakah hasilnya sama dengan yang operator lebih besar dan lebih kecil? Kita lihat hasilnya. Jawabannya sama ya. Kenapa? Karena lebih besar sama dengan ini, dia sama aja dengan lebih besar. Cuman kalau misalnya ada dua nilai yang dia itu ternyata sama, misalnya 3, kita bandingkan dengan 3. Kayak gitu. Apakah panjang lebih besar dari 3? Kalau misalnya kita pakai operator yang lebih besar, gini, lebih besar aja, pasti jawabannya, apakah panjang lebih besar dari 3? Tidak ya, jawabannya false ya berarti. Nah, jawabannya false. Ini kan ada sama dengannya nih. Kalau nggak kita pakai sama dengan, pasti false dua-duanya. Nah, false dua-duanya. Tapi kalau kita letakkan sama dengan, pasti dua-duanya jadi true. Kenapa? Karena dia kalau tidak lebih besar, berarti atau sama dengan gitu. Jadi nilainya kalau sama, dia akan true. Walaupun dia tidak memenuhi operator yang lebih besarnya. Kayak gitu ya teman-teman.
Baik, kita langsung masuk ke yang sama dengan. Nah, sama dengan ini menarik nih. Kalau untuk yang sama dengan, berarti ini bedanya sama dengan satu gini, sama dengan biasa ya yang satu. Kalau dia sama dengan satu gini, kita tuh mau menginisialisasi satu nilai gitu ke dalam satu variabel. Tapi kalau dia sama dengan, itu kita akan melakukan komparasi atau perbandingan gitu ya teman-teman. Apakah nilai yang kiri sama dengan yang kanan gitu. Nah, kita coba seperti ini ya. Ini 3 sama 3. Kalau kita kasih sama dengan, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Ini satu aja ya. Biar aja dulu. Apa jawabannya kira-kira? True ya teman-teman. Panjang sama dengan lebar. Artinya apakah si panjang sama dengan lebar nilainya? Sama ya hasilnya. Berarti dia true. Kalau misalnya tidak sama dengan, yang ini yang ada tanda serunya, apakah si panjang tidak sama dengan lebar? Jawabannya pasti false. Karena apa? Karena si panjang sama dengan lebar gitu. Tapi kalau kita ganti si panjang dengan 4, pasti jawabannya jadi true. Nah, jadi true karena ya si panjang itu tidak sama dengan lebar. Nanti ini mungkin akan bisa teman-teman lebih pahami lagi ketika kita sudah masuk ke dalam pengerjaan project-project yang memerlukan kasus seperti ini, gitu ya teman-teman. Oke, ini kita hapus aja deh ya. Kita hapus aja. Ya, Oke, selanjutnya, jadi sama dengan udah ya. Gimana kalau misalnya kita mau ngebandingin langsung aja, nggak usah pakai variabel gitu. Langsung aja gini, bisa nggak gitu ya kan? Ya bisa-bisa aja teman-teman. Jadi langsung nilainya boleh. Tapi kalau pakai variabel juga boleh. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau bandingin, misalnya sebelah kirinya variabel, sebelah kanannya langsung nilai gitu. Panjang berarti 4 ya. Kita bandingin dengan 4, pasti jawabannya false ya. Ya, bener ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke yang is. Coba ya. Is itu artinya adalah, ya kan? Artinya adalah. Nah, jadi gimana tuh? Bukannya sama aja dengan sama dengan tadi. Jadi, teman-teman, memang sih secara logika memang dia sama gitu, tapi si is ini dia itu hanya bekerja pada dua objek ya, perbandingan untuk dua objek gitu teman-teman. Jadi kalau untuk sintaks literal dia nggak bisa, makanya kita pakai sama dengan gitu ya. Jadi si is itu untuk si is dan is not lah ya, dan is not untuk membandingkan dua buah objek atau variabel gitu ya. Nah, misalnya gini, kalau dia tadi saya ada sebutkan tentang sintaks literal ya, jadi dia nggak bisa bekerja pada sintaks literal. Apa itu sintaks literal? Sintaks literal adalah misalnya gini, tadi kan kita bisa ya bandingin si panjang sama nilai 4. Artinya nilai 4 ini tuh kita buat sendiri gitu, nggak ada variabel yang menampung nilai 4 ini gitu. Sementara si panjang ini yang berisi nilai 4, atau kita ganti aja jadi 5. Si panjang ini yang berisi nilai 5 itu disimpan teman-teman di dalam memori gitu. Disimpan si Python di dalam memori di PC kita gitu kan. Sementara si 4 ini dia nggak disimpan. Jadi si panjang ini karena dia disimpan, dia akan memakan memori, tapi bisa kita panggil di baris-baris berikutnya, kita tetap bisa panggil si variabel panjang. Sementara 4 kan enggak gitu. Jadi dia hanya bekerja pada baris ini aja. Nah, si is ini dia nggak akan bisa, misalnya kita mau bandingin seperti ini ya. Misalnya kita mau bandingin si panjang is 4 seperti ini. Nah, dia keluarnya kayak gini. Is with a literal, did you mean sama dengan katanya. Jadi nggak bisa. Jadi untuk si ini kalau misalnya dia ini sintaks dengan variabel ini namanya literal gitu ya teman-teman. Nah, kenapa si 4 ini disebut literal? Karena dia nggak ada variabel yang menampung si 4 ini gitu teman-teman. Jadi dia disebut ya dinamakan literal gitu. Nah, gimana kalau misalnya apakah sama dengan tadi ya teman-teman yang udah kita pelajari itu bisa bekerja pada dua buah variabel? Ya bisa-bisa aja. Ini misalnya kita buat ya lebar. Kita buat twing. Ini kita komen dulu ya. Kita buat twing. Nah, dia jawabannya false gitu karena panjang tidak sama dengan lebar gitu ya. Sama aja teman-teman. Kalau begitu apa keistimewaan dari si is? Nah, si is tadi teman-teman, dia itu membandingkan ID ya, ID dari
sebuah nilai yang kita simpan dalam sebuah variabel. Jadi misalnya gini lah. Ini kita clear aja dulu. Misalnya gini, kita langsung buat di sini aja ya. Di shell Python 3. Terus py. Nah, misalnya gini. Kita punya variabel a sama dengan 6 gitu. Kalau kita print a 6 ya. Nah, si 6 ini kalau misalnya kita buat type berarti dia integer ya pasti jawabannya. Nah, integer. Kemudian si a ini, variabel a ini, nilai 6 ini disimpan dalam sebuah variabel a yang disimpan di dalam memori di PC kita. Jadi, misalnya kita mau mencetak ID dari si variabel a ini, dia disimpan di mana sih ID-nya, identitasnya itu apa gitu. Itu bisa kita buat ID a gini. Nah, dia disimpan di sini. Ini ID-nya, ini alamatnya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita mau, ini kita ubah aja ke dalam bilangan heksadesimal ya. A. Salah. Kurangnya kurang. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalnya kita buat B itu 5 misalnya. Kita mau lihat ID-nya dalam bentuk heksadesimal. Nah, di sini kita lihat beda ya, alamatnya itu beda ya. Beda gitu, dia disimpan setelah si A tadi. Jadi beda. Tapi kalau misalnya kita buat satu variabel yang nilainya sama dengan A, misalnya A tadi nilainya 6 ya. Nah, kita buatlah C6. Kita mau simpan, dia itu disimpan di mana gitu. Nah, kita lihat. Sama dengan yang A alamatnya tuh. Sama kan? Jadi Python ini udah lumayan pinter. Jadi dia itu kalau misalnya ada satu nilai yang dimasukkan nih atau di-assign ke dalam satu variabel yang sama nilainya, misalnya kayak 6 tadi, dia akan disimpan dalam satu alamat yang sama, satu ID yang sama gitu. Jadi si is itu teman-teman dia membandingkan gitu, apakah A itu sama dengan C atau enggak gitu, atau A sama dengan B atau enggak itu teman-teman. Jadi si is itu dia akan membandingkan si ini ya, nilai-nilai ini teman-teman ya. Nah, nilai memorinya ini misalnya tadi kan A sama C sama ya, misalnya kita buat kita belum taruh di sini, A sama dengan 6, C sama dengan 6 gitu. Terus kita membuat hasil sama dengan A is C. Tuh, A adalah C gitu kan. Kita print hasil. Nah, pasti jawabannya teret. Kenapa nih teman-teman? Kita lihat tuh. Oh, sorry. Ini masih di shell. Kita keluar dulu, exit, Ctrl Z plus. Oke, Ctrl Z plus ya teman-teman. Tekannya twing. Nah, kita print deh. Nah, jawabannya true. A adalah sama C. Kalau misalnya 7, dia akan false. Ini yang terakhir ya teman-teman ya. Oke, gimana dengan is not? Sama aja ya teman-teman. Kalau is not berarti nanti jadi true. Kita print lagi. Nah, jadi true ya, karena nilainya memang beda. Tapi kalau nilainya sama, pasti dia jadi false. Jadi false. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk yang operasi komparasi. Jadi simple ya, ada 8 tadi. Nah, kenapa kita bedain sama dengan yang is itu hanya bisa untuk membandingkan dua objek ya. Jadi dia membandingkan nilai ID-nya gitu ya. Kemudian kalau sama dengan ini, dia bisa bekerja pada operasi atau sintaks yang literal gitu. Oke teman-teman, mungkin nanti kita akan latihan, tapi latihannya nanti setiap 10 video aja ya. Jadi nanti video ke-10 baru kita akan coba latihan gitu. Jadi ini kita coba untuk memahami dasar-dasarnya sekali dulu ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton, dan terima kasih untuk kelas terbuka juga. Jadi ini saya ulang lagi, saya referensinya dari kelas terbuka ya. Ini saya buatkan video. Ya sebenarnya untuk jurnal pribadi juga sih, tapi kalau misalnya ada yang mau belajar bareng, ya alhamdulillah gitu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.